Kader terbaik satu nasional terkait tema pada hari ini tentang menyusui ini Bu. Bagaimana pandangan dari Ibu Solani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi Ibu narasumber dan lebih khusus Wahana Visi yang sangat luar biasa. Kegiatannya benar-benar sangat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan. Ibu-ibu hebat. Ibu hebat, kalau ingin tahu siapakah ibu hebat di dunia ini adalah ibu yang menyempatkan dan pernah memberikan ASI kepada anaknya. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, dan lebih spesial buat sahabat-sahabat kader saya yang sangat luar biasa di Kecamatan Sembalun. Saya tidak akan panjang lebar, insya Allah 5 menit. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari pembicara pertama terkait bagaimana dengan ASI, itu ilmu bagi ibu kader. Bagaimana cerita Habibie dan Pak Hairun, Pak Haji, betul-betul romantis, sempat iri tadi Pak Haji. Ini adalah contoh keromantisan dalam kehidupan rumah tangga yang seandainya di dunia ini pasangan suami memiliki pemikiran seperti Pak Haji, mungkin tidak ada stunting, tidak ada ibu hamil cake. Setuju tidak kader? Maka saya berdoa kader-kader saya belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh seperti Pak Haji ya. Iya, kenapa? Karena saya satu. Jadi salah satu penyebab munculnya kurang gizi, stunting termasuk saat ini adalah ibu menyusui, itu stres. Tentu stres dalam rumah tangga itu terjadi karena bagaimana perhatian dari pasangan hidup. Bukan saja suami, mertua juga ketika kita tinggal sesama mertua. Contoh kasus, kebetulan kami punya balai mediasi di Labuan Lombok. Kasus hampir 50% penyebab ibu-ibu itu gagal menyusui karena air susunya tidak keluar dan berhenti di tengah jalan, itu karena dia mengalami stres, kekerasan terhadap rumah tangga. Suaminya yang istrinya saat menyusui, ibu juga kalau menyusui kadang kan kita lupa urus diri kita ya, kadang lupa mandi, kadang lupa berdandan, mungkin itu hatinya bermain, jadinya ada yang begini dan lain sebagainya. Sebenarnya itu alasan yang tidak masuk akal. Kalau namanya cinta dan tahu tanggung jawab suami terhadap keluarga, apapun kondisinya dia akan melayani dan dia terima. Nah, saya sekarang berbicara khusus kepada teman-teman kader. Kira-kira apa sih peran penting kita sebagai kader untuk mendukung bagaimana supaya masyarakat atau ibu-ibu yang menyusui, kita harapkan bahwa ibu-ibu di Sembalun ini bahkan di seluruh dunia memberikan ASI kepada anak-anaknya. 3 hal sederhana yang bisa kita lakukan, dan ini tidak butuh biaya dan lain sebagainya, asal ibu kader komit dan mau, insya Allah bisa dilaksanakan. Ibu-ibu kader bisa memanfaatkan saat posyandu, memberikan penyuluhan dan edukasi di situ. Pertama, tanamkan pada ibu-ibu bahwa pentingnya air susu itu, apa manfaatnya bagi bayi, dan bagaimana ketika kita perbedaan antara bayi yang tidak mendapat ASI dan yang mendapatkan bagaimana. Nanti akan lebih dalam dibicarakan oleh pembicara berikut ini, pakar gizi. Saya lebih kepada bagaimana apa yang dilakukan oleh kader. Yang kedua, kita bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini bisa kita lakukan dengan kunjungan rumah dan memanfaatkan media sosial juga Ibu. Jangan hanya foto-foto cantik kita aja kita manfaatkan, gosip-gosip ini ibu-ibu tertarik dengan gosip-gosip. Nah, bagaimana sekarang kita selipkan di media itu? Apalagi Wahana Visi sudah memberikan pelatihan tentang bagaimana mengedit video kan, lain sebagainya, sudah kan kader-kader kreator yang andal kemarin termasuk ikut. Itu bisa Bu, makin banyak kita sebarkan di media sosial, makin banyak yang tahu, tentu akan mudah untuk mencapai tujuan ini. Yang terakhir, jangan lupa melakukan pemantauan. Ini penting. Jadi teman-teman kader harus punya target. Oh, di wilayah saya ada 10 yang menyusui.
Maka 10 ini harus kita pantau untuk membuktikan apakah kita berhasil atau tidak. Apakah dia melakukan, apakah dia memberikan ASI dan lain sebagainya. Baru di situ kita melakukan evaluasi. Ada apa? Apa yang salah? Kok ada masih yang tidak memberikan ASI? Terakhir ingin saya sampaikan teman-teman, ibu-ibu kader, kunjungan rumah itu penting sekali. Jadi ibu-ibu bisa di situ lebih mendekat, lebih membangun emosional kita dengan bahasa kita, keluarga dengan bahasa keluarga, dengan bahasa ibu. Kita memberikan edukasi bagaimana pentingnya ASI. Ibu kader baru banggalah menjadi kader. Bayangkan seandainya ibu berhasil melakukan advokasi perubahan terhadap ibu yang tadinya tidak menyusui, tapi dengan edukasi ibu, dengan cerita ibu, dia berubah dan memberikan ASI. Lalu dia melahirkan anak-anak yang cerdas. Maka selama anak itu akan memberikan ilmu, ibu juga mendapat pahala. Itu pengetahuan saya. Jadi banyak cara untuk kita cari pahala. Yang penting kemauan itu. Saya tidak panjang lebar, mungkin nanti pada diskusi kita bisa perluas. Intinya kami titip salam buat kader-kader hebat saya. Tetaplah berjuang. Banyak cara yang kita lakukan selama kita mau, tapi kita juga harus rajin membaca sebagai kader. Harus menguasai dulu juga apa itu ASI dan apa, sehingga kita bisa melakukan edukasi. Dan jangan lupa tepis mitos-mitos yang ada, yang berkembang, itu yang perlu dipotong di tengah-tengah, di pemikiran-pemikiran masyarakat. Itu yang pertama langkah. Kita pastikan bahwa mitos-mitos itu sudah tidak terbangun lagi di pemikiran masyarakat. Seperti dia bilang, kalau ASI tidak cukup, kalau hanya ASI saja, anak saya akan kelaparan. Terus ada istilah bilang, saya lagi sibuk apa, seperti contoh Pak Haji tadi, ibu kuliah bisa memberikan ASI dengan cara dia tabungan ASI dan lain sebagainya. Ibu kader, saya ingin menutup apa yang saya sampaikan dengan satu bait pantun. Bayi menyusu dengan gembira, ASI yang hangat membuat bayi lega. Ibu menyusui dengan penuh cinta, bayi tumbuh dengan gizi yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.